anak-anak usia 11 tahun ini kan 11, 12, 13 ini kan golden age-nya pemain bola gitu. Jadi kalau mereka mindset-nya bagus, menerima informasi dari pelatih yang bagus, itu akan menjadi pegangan buat dia, mindset dia bagus. Jadi sampai dia senior, sampai dia pensiun akan terbawa gitu Panji. Tapi kalau kita kasarin dia, ngomongin, omelin dia, itu takutnya nanti besok nggak latihan lagi atau dia pindah Ya, ke klub yang iya, lain gitu kan. Gitu. iya betul betul. Itu Panji. Jadi nggak apa-apa diajarkan spread out, pressing, kemudian diajarin transisi, nggak masalah. Komunikasi ya tentang bola, tapi ya sebelumnya harus dikasih tahu, jangan tiba-tiba di lapangan spread out, bingung dia, tapi spread out ini begini, diberitahu. Kalau bisa memang. Halo, Assalamualaikum Panji. Waalaikumsalam coach. Ya, Apa gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik baik. Gambarnya Siap. bagus ya saya ya? Bagus bang, bagus bagus. Oke. Selamat Langsung mulai bergabung gini buat bang. teman-teman semua. Terserah, ini Siap. udah jam, kita harus disiplin lah, Siap. ya kan? Iya. Tapi belum jam 8 sini Balikpapan kan? Iya, kurang 2 menit lagi nih bang. Iya. Tapi teman-teman udah pada masuk semua nih. Di sini masih jam 7, Panji kan waktu Indonesia bagian barat. Berapa Panji? Selesai sholat isya kan? Belum, masih baru selesai sholat maghrib. Maghrib ya? Oh iya. Iya. Mungkin langsung aja nih bang, karena kan kalau di Instagram kan waktunya terbatas juga. Iya, terserah aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah banyak bergabung juga kan. Iya. Ini tentang anu dulu coach, metode latihan dulu untuk usia ini. Bang. Itu gimana menurut coach? Sebenarnya metode latihan sekarang banyak ragamnya Panji ya. Kita kan bisa belajar di mana saja kan. Apalagi sekarang juga zaman modernisasi ya, bisa lihat di YouTube atau setiap pelatih harus punya karakter masing-masing gitu. Kalau saya sih ya kemarin saya sempat lama dengan Coach Louis ya 1 tahun 8 bulan. Jadi saya banyak belajar dengan beliau. Ya beliau banyak mengajarkan tentang ya game model kita gitu. Artinya untuk usia muda saya pikir ya banyak situasi game, kemudian selain pembenahan teknik, skill mereka, tapi paling terpenting mereka harus banyak situasi game gitu Panji. Karena itu penting buat mereka gitu. Teknik bagus, tapi juga harus diimplementasikan di dalam situasi game 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5 sampai full satu lapangan gitu. Kalau untuk usia mudanya sendiri kurang lebih sama ya coach ya? Ya hampir sama. Artinya saya kemarin kalau sama Coach Louis ya belajar tentang priorisasi ya. Jadi kita hitungannya gamenya itu minggu per minggu. Jadi misalnya game hari Minggu, nanti minggu depan lagi gamenya. Jadi kita bikin metode, bikin game plan-nya kita harus jelas dari mulai libur hari Senin. Kalau hari Minggu main, berarti hari Senin kita free total. Kemudian hari Selasa kita recovery training. Itu dibagi 2 gitu. Jadi latihannya saya pikir hampir sama lah sama yang usia muda. Tapi mungkin porsi latihannya juga yang berbeda ya. Karena di usia muda pasti juga intensitasnya mungkin beda sama di usia 19 tahun, 16 tahun. 19 tahun maupun 23 senior mungkin beda lagi gitu. Jadi kalau usia muda saya pikir perlu perhatian khusus terutama pembenahan teknik mereka, skill mereka itu Panji. Coach, kalau misalnya ini kan Liga Remaja Balikpapan ini kan baru yang digelar usia 11 tahun ini sementara Coach. Nah, kelompok-kelompok umur yang lain kan belum nih. Kadang kan mereka jenuh gitu dengan latihan. Nah, biasanya itu untuk kita sebagai pelatih itu memotivasinya itu bagaimana, Coach? Ya sebenarnya memang kita harus bikin metode latihan yang bervariasi ya. Artinya latihan juga bukan hanya latihan teknik aja gitu, secara individu aja gitu. Tapi yang paling terpenting sebenarnya penggabungan gitu ya kan. Karena usia-usia muda gini mungkin usia 11 tahun ya tadi Panji ya. Ya, 11 tahun Coach.
ya 11 tahun ini kan untuk pembenahan fisik saya pikir belum 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 tepat gitu. Mereka fisik nanti aja belakangan gitu. Paling penting adalah mereka apa ya, menyintai sepak bola. Mereka dibuat gembira, dibuat happy gitu. Jadi tuntutannya bukan latihan fisik tersendiri gitu, tapi penggabungan semua gitu. Jadi bisa digabungkan, di mix gitu. Jadi fisik dapat, teknik dapat, skill dapat, lalu pengambilan keputusan juga dapat. Itu yang paling terpenting, Panji. Oh iya, siap. Apa ini belum ada yang tanya nih Coach. Jadi nah, gak apa-apa. Kalau ngobrol-ngobrol. Kalau saran Coach nih, kalau untuk liga itu menurut Coach itu progresnya itu bagaimana Coach? Kalau kita kan main ini kan seminggu sekali nih Coach. Apa dirasa terlalu lama kah atau terlalu apa bikin istilahnya itu jenjangnya itu kan, kalau liga kan biasa SSB kan keluar masuk nih siswanya nih Coach. Iya. Antisipasinya itu gimana Coach? Kadang kan kalau kita daftarin pemain di liga itu kan 20 misalnya. Kan nggak main semua itu. Ya memang kalau kompetisinya 1 minggu sekali mungkin kurang ya, mereka memang butuh jam terbang. Kalau bisa seminggu 2 kali mungkin bagus. Jadi mungkin ya semuanya harus rotasi ya, Panji. Artinya semua pemain harus diberi kesempatan bermain, waktu bermain yang sama gitu. Karena ini kan usia-usia pembinaan, usia-usia pembentukan karakter mereka, usia-usia membangun pondasi sebagai pemain bola. Jadi kalau bisa ya semua pemain diberikan kesempatan sama. Kalaupun ada kekurangan itu tanggung jawab sebagai pelatih, kita memberikan edukasi, memberikan solusi buat mereka, terutama bukan hanya ke pemain aja tapi ke orang tua mereka, karena ini hubungannya juga ke orang tua kan. Jadi orang tua juga harus diberikan edukasi juga, ini kekurangan anaknya, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Nah, ini yang akan kita benahi nanti ke depan. Itu harus kita jelaskan juga. Jadi jangan sampai orang tua nggak mengerti kenapa anaknya nggak main kan gitu. Padahal menurut dia bagus, tapi kan menurut pelatih belum tentu. Itu. Ya, itu jadi, dia, Coach. Jadi hubungan ke orang tua juga harus ya sebagai mitra mereka, sebagai pembantu pelatih juga. Artinya kita harus tetap berada di tengah-tengah. Artinya jangan terlalu dekat ke orang tua juga, jangan terlalu jauh juga. Jadi ya seimbang aja gitu, Panji. Karena komunikasi ke mereka juga sangat penting itu. Jangan sampai mereka nggak mengerti kondisi perkembangan anak-anaknya gitu. Jadi kalau memang 20 pemain, kalau bisa harus diberi kesempatan yang sama, Panji gitu. Karena 12 bukan hanya 11 pemain penting kan, tapi 20 pemain itu adalah penting. Gitu, Panji. Oke. Ini ada teman ini yang tanya, Coach. Kalau untuk usia dini, kita lebih baik dalam melatih itu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dulu, atau yang diajarkan seperti bahasa sepak bola gitu, Coach. Contohnya masukkan pelan-pelan nggak masalah, ya kan? Masukkan pelan-pelan, memberikan memberikan informasi yang baik buat mereka. Artinya bahasa-bahasa sepak bola nggak masalah. Yang penting jangan bahasa yang kotor, memaki atau apa gitu. Karena mereka anak-anak usia 11 tahun ini kan 11, 12, 13 ini kan golden age-nya pemain bola gitu. Jadi kalau mereka mindset-nya bagus, menerima informasi dari pelatih yang bagus, itu akan menjadi pegangan buat dia, mindset dia bagus. Jadi sampai dia senior, sampai dia pensiun akan terbawa gitu, Panji. Tapi kalau kita kasarin dia, omelin dia, itu takutnya nanti besok nggak latihan lagi atau dia pindah ke klub yang lain gitu kan. Gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa diajarkan spread out, pressing, kemudian diajarin transisi, nggak masalah. Komunikasi ya tentang bola, tapi ya sebelumnya harus dikasih tahu, jangan tiba-tiba di lapangan spread out, bingung dia, tapi spread out ini begini, diberitahu. Kalau bisa memang sediakan waktu lah Panji sama pelatih-pelatih muda di Balikpapan komunikasi ke pemain secara individu, grup, pemain belakang, pemain depan, pemain tengah, kemudian tim, itu paling penting. Jadi bahasa-bahasa pelatih di lapangan sehingga mereka bisa paham. Yang paling terpenting kan kita mengajarkan mereka
memahami taktik kita, Panji. Jadi apa yang diinginkan pelatih mereka mengerti, itu yang paling penting. Kita nggak usah mikir, kita main 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, tapi pemain nggak mengerti saat main 4-4-2 bagaimana, 4-3-3 bagaimana, itu harus pemain lebih mengerti. Jadi ke depan Panji sudah memberikan modal buat mereka. Jadi siapapun pelatihnya nanti mereka naik ke level usia di atasnya, mereka udah siap gitu. Nah, Coach, ini juga pertanyaan nih, Coach. Untuk menyamakan, sebenarnya sih menyamakan persepsi dalam melatih, Coach. Jadi yang perlu dibangun bersama di level grassroots itu, Coach, sehingga ketika mereka sudah ada di level misalnya timnas U16, U18, itu hasilnya itu anak-anak itu rata semua gitu, nah, Coach. Jadi punya peluang yang sama gitu. Ya kita kan sebenarnya sudah punya filosofi Villanesia. Kita kan udah punya itu. Jadi sebenarnya itu buat patron kita. Sebab itu kemarin saya sempat ke Balikpapan kan sempat bersosialisasi juga buat ini ya. Sosialisasi Villanesia lewat Coach Firmansyah. Memang sayangnya waktunya kita nggak banyak. Sebenarnya kita harusnya praktek di lapangan. Ini loh latihannya gitu. Dari latihan latihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi pelatih-pelatih mungkin bisa nanti mengcombine, bervariasi lah di situ. Yang penting tujuannya sama gitu. Sebenarnya kita harus punya filosofi sendiri, Panji. Yang penting nggak meleset filosofinya gitu kan. Gaya bermainnya Panji bisa berbeda dengan gaya pelatih yang lain, tapi latihannya kalau bisa ya banyak situasi game, Panji. Itu paling penting karena di situ bisa membentuk semua aspek buat pemain gitu. Karena hanya lari 100 meter, 50 meter, ya kan, lari keliling lapangan 15 menit bisa 10 kali keliling, ya kan, hebat memang. Tapi begitu latihan game nggak keluar karena dia nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Siap. Nah, tadi yang mengenai tadi yang Coach bilang tentang alat yang tadi Abang bilang lari 10 meter, 15 meter atau keliling lapangan. Saya pernah lihat ini, Coach. Jadi anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun itu sudah dipaksa narik-narik ban, kadang latihan di pantai. Nah, itu menurut gimana, Coach? Kayaknya kurang pas ya nggak salah juga, tapi sebenarnya anak-anak umur usia segitu, ya saya bukan hanya sekedar ngomong, itu memang metode yang saya pernah ke beberapa negara. Ya mohon maaf, ini bukan sombong ya, saya pernah ke Spanyol waktu itu, keliling ke lihat-lihat akademinya, ya nggak ada tuh yang lari nge-trap naik tangga di stadion. Habis itu saya lihat mereka semuanya latihan ini, mereka bikin gembira, terus selalu berhubungan dengan bola terus. Kalau mau bikin lari 10 meter, 20 meter misalnya, atau 5 meter, ya gunakan bola aja gitu. Jadi mereka juga bisa ngukur lari dengan bola gitu. Sentuhannya juga dapat, fisiknya dapat, feeling ballnya juga dapat gitu. Jadi semuanya harus berhubungan dengan bola. Kita kan mau main bola, bukan mau jadi pelari. Gitu. Walaupun memang fisik penting, tapi kita dapatnya harus dengan bola, dan fisik juga dapat gitu kan. Kalau fisik bisa dilatih kapan saja sih. Gitu. Tapi kalau teknik itu harus dari usia muda, harus dibina terus gitu. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Panji sama pelatih-pelatih muda semuanya gitu. Siap. Nah, Coach, ini juga pertanyaan lagi nih, Coach. Waktu Coach menimba ilmu di Italia bersama Primavera, apa Coach sempat melihat akademi sepak bola yang ada di Italia? Kalau memang itu pendapat Coach, bagaimana untuk akademi di sana, Coach? Ya di sana semua level usia tuh kompetisinya jalan semua, Panji. Saya kan waktu main di Primavera, di bawahnya lagi ada Beretti kan, ada Baretti. Jadi mereka di level-level segitu kompetisinya berkesinambungan. Jadi siapapun pengurusnya, siapapun ketua umum PSSI-nya Itali, itu kompetisi itu jalan gitu. Jadi mereka jenjangnya itu terus ada gitu, dari mulai 13 tahun, 15, 18, 20, kemudian ke senior. Jadi mereka ada jenjang kompetisinya gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita pikirkan bareng-bareng, terutama stakeholder sepak bola di Balikpapan, Kaltim semua, supaya ada kompetisi usia muda yang berkesinambungan gitu.
Karena itu penting gitu. Karena dulu saya waktu Primavera, mungkin waktu datang ke sana udah kayaknya saya paling pinter. Wah, dari Spingan nih saya paling pinter. Padahal ternyata di sana paling bodoh. Kita diajarin main bola lagi, bagaimana bermain bola yang benar. Oke, siap. Nah, mungkin kita sekarang lari ke timnas dulu ini, Coach. Kan kemarin baru saja selesai undian ikut Indonesia ada di grup D ya, Coach ya, bersama Jepang sama Cina. Nah, untuk persiapannya Coach sendiri bagaimana, Coach, untuk anak-anak? Ya, alhamdulillah ya Panji, kita tetap bersyukur, tetap positif, berpikir positif ya, karena ini mungkin rezeki semua dari Allah. Ya Panji sudah sempat bersama-sama kita juga persiapan di timnas dulu, persiapan AFF 2019. Ya seperti biasa, mungkin sekarang motivasi dan lebih berkompetitif ya, karena levelnya udah Asia gitu ya. Kita tahu mungkin banyak anggapan kita masuk di grup D, grup neraka, karena situ ada Jepang, ada Arab Saudi sama Cina yang udah pernah ketemu sama kita. Tapi ya kita menganggap semua kontestan yang main di Piala Asia Under 16 ini adalah tim-tim yang tangguh, tim-tim yang kuat, karena mereka bisa lolos melalui kualifikasi gitu. Jadi saya pikir bukan Jepang, Arab Saudi aja, semua tim semua bagus. Yang penting sekarang kita tetap semangat, tetap punya optimisme, dan yang paling terpenting lagi kita persiapkan mental kita, fisik kita, kemudian kita persiapkan dengan segala kekurangan dan kemampuan kita, taktik dan strategi kita untuk menghadapi tim-tim yang kuat di Piala Asia nanti, terutama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Kalau Cina kita sudah ketemu kemarin di kualifikasi di Jakarta bulan September kemarin. Nah, kita udah lihat pertandingannya, kesulitan kita apa selama bertanding melawan Cina. Hasilnya 0-0, tapi banyak sekali catatan dan evaluasi yang harus kita lakukan. Dan yang lawan Jepang kita belum pernah, tapi kita sudah ada videonya. Pertandingan kemarin mereka kualifikasi lawan Malaysia, kemudian Arab Saudi yang akan kita cari nanti. Dan kalau Korea, Jepang, kita pernah lawan Korea waktu itu, kita uji coba di Myanmar, Korea Selatan. Saya pikir mereka hampir sama ya gaya mainnya, karena sama-sama ras kuning, cuma bedanya mungkin Jepang lebih soft mainnya, tapi mereka punya materi pemain yang saya pikir hampir sama ya, matang rata-rata. Kan kita udah main lawan Korea kemarin di Myanmar, kita alhamdulillah 1-1, kita bahkan bisa ngegulin lebih awal, tapi secara kualitas memang mereka di atas kita. Oleh sebab itu banyak pembelajaran. Kalau Arab kita belum pernah ketemu juga, tapi kita waktu itu sudah sempat beruji coba juga di Qatar, lawan Qatar, kalah 2-1. Cara permainan kita juga bisa mengimbangi, dan lawan Jordan kita menang 2-0. Dan saya pikir cara main tim-tim Arab hampir sama ya. Posturnya tinggi-tinggi, model mainnya kayak Brasil, teknik gitu. Kemudian tapi dari segi kecepatan mereka lambat. Itu yang akan kita benahi nanti, Panji. Nah, ini kan karena adanya efek corona ini, Coach. Jadi anak-anak kan belum bisa berkumpul nih, sudah kurang lebih 3 bulan. Nah, sementara yang saya dapat berita di beberapa daerah, di beberapa negara yang lain kan, mereka sepak bolanya sudah jalan nih, Coach. Mereka sudah kumpul kembali. Nah, untuk di Indonesia sendiri, gimana menurut tanggapan Coach mengatasi itu, Coach? Kita kemarin sempat TC di bulan Maret itu 1 minggu. 1 minggu, kemudian ada instruksi dari pemerintah, kemudian koordinasi dengan PSSI juga, kita stop. Sebenarnya masih ada 1 minggu lagi, Panji. Biasa kita kan TC 2 minggu ya dalam setiap bulannya gitu. Karena ada virus corona ini, COVID-19, jadi kita stop waktu itu di bulan Maret. Akhirnya kita bikin latihan-latihan secara virtual. Dan kita juga memberikan PR buat pemain di rumah. Kita kirimkan setiap minggunya, kemudian mereka setiap hari wajib mengirimkan video-video latihan mereka secara individu. Itu di lapangan juga harus sendiri. Jadi di rumah ada latihan-latihan penjagaan kondisi fisik mereka untuk maintenance saja gitu. Dan mereka setiap harinya harus ngumpulin video ke Coach Gilang. Kemudian
seminggu 2 kali kita latihan secara virtual bareng-bareng. Itu yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, gitu, Panji, selama 3 bulan ini. Dan insya Allah semoga aja kondisi semakin membaik. Bulan Juli kita udah mulai TC, tapi mungkin agak jangka panjang karena udah 3 bulan waktu terbuang. Kemudian kalau masalah kompetisi, saya pikir kita berharap Liga 1, Liga 2 bisa bergulir ke depannya karena sudah ada wacana untuk bergulir, dan semoga aja ini menjadi hal positif buat sepak bola Indonesia. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan ini, Coach. Mungkin dari pemain kayaknya nih, Coach. Dia bertanya apakah kerangka tim ini sudah siap? Ya, memang kita sebagian besar bermaterikan pemain-pemain yang main di Piala AFF kemarin 2019 di John Buri Thailand sama kualifikasi di Jakarta kemarin. Nah, jadi mungkin ada berapa pos yang harus kita tambal sulam, tapi nggak banyak. Karena kalau untuk mengubah lagi, kita perlu waktu lagi, Panji. Karena ini tim sudah ya hampir 100% siap semua pemain-pemainnya, secara mental, kemudian strategi yang latihan yang kita lakukan selama ini mereka sudah banyak mengerti. Dan chemistry antar pemain juga sudah semakin baik gitu. Oleh sebab itu kalau penambahan pemain, ya pengalaman kemarin kita nambah pemain ya sangat timpang gitu kalau perbedaannya, karena pemain yang baru pasti harus adaptasi dulu, harus ya banyak latihan yang apa ya, yang mereka harus belajar lagi gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Coach Bagus ini dari Bontang ini, Coach. Ya. Dia mau tanya metode seleksi untuk usia youth seperti timnas U16 seperti apa, Coach? Apakah berdasarkan data di lapangan seperti passing positif ada berapa kali dan lain-lain, atau hanya melihat saat game di lapangan? Banyak ya aspeknya, terutama kita kan kemarin melihat mereka dari, mohon maaf nih, Liga Top Score, Liga Kompas, kemudian PPLP, kemudian dari SKO juga, SKO Ragunan juga banyak, SKO PPL Jawa Tengah juga ada. Kemudian sebagian besar memang dari Elite Pro Academy. Mungkin beberapa daerah yang nggak punya tim di Liga 1 mungkin agak ya, wah kenapa kita nggak ada kesempatan. Tapi yang paling terpenting kita melihat mereka dalam kompetisi. Itu dari teknik dia secara individu, kemudian skill dia saat bermain keluar nggak gitu. Kapan dia passing, kapan dia dribbling, kapan dia shooting, pengambilan keputusan, kemudian komunikasi dia, lalu mental dia juga, fisik dia itu jadi penilaian juga. Mental dia kontribusinya besar buat tim, itu yang paling terpenting. Lalu dia paham apa yang diinginkan pelatih, itu akan mudah gitu. Karena mohon maaf di daerah, mungkin di daerah mana gitu, waduh bagus, skillnya bagus, jugglingnya 1000 kali nggak jatuh, ya kan, cappingnya luas banget, tapi dia nggak pernah berkompetisi. Bener beda. Saya udah berapa kali kumpulin pemain-pemain yang rekomendasi dari pelatih dari temen sahabat kita, rekomendasi, oke, karena kita respect, kita ini datang, tapi dengan biaya sendiri. Jadi, kalau bagus baru biayanya diganti kalau memang kepilih. Tapi banyak sebagian ya pulang lagi karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu, dan kalah sama pemain-pemain yang sudah sering berkompetisi di Liga Top Score, Liga Kompas gitu. Dan yang di Elite Pro Academy U16 gitu. Kan ini kan timnas U16 kan ini yang paling dasar ini ke dalam jenjangnya tim nasional. Jadi rata-rata untuk masukan kepada pemain-pemain ini, setidaknya mereka di tim mereka harus ikut setidaknya liga ya, Coach ya. Jadi jam terbang mereka bertambah, pengalaman mereka bertambah. Betul. Mereka harus kembali ke habitatnya ya, Panji. Mereka harus berkompetisi di tim nasional, kumpul 2 minggu atau bisa 1 bulan sebelum event tertentu. Nah, itu baru kita bentuk lagi gitu. Tapi yang paling terpenting mereka terbentuknya di kompetisi dan di tangan pelatih-pelatih muda seperti Panji dan yang coaches yang lainnya di daerah-daerah lain. Makanya saya berterima kasih sekali buat Panji sama teman-teman pelatih-pelatih muda, pelatih-pelatih SSB, akademi. Mereka lah yang sebenarnya berjasa buat timnas kita gitu. Karena
saya hanya tinggal menyambung aja gitu. Ya, tapi mereka terbentuknya di SSB, di akademi, kemudian berkat support, dukungan orang tua juga gitu. Karena saya banyak berkomunikasi juga dengan orang tua pemain-pemain yang ada di timnas U16 gitu. Ya rata-rata ya banyak perubahannya lah anak-anak timnas U16, terutama disiplinnya, kemudian apa ya, lebih dewasa mereka gitu. Lalu attitude mereka juga baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, itu juga penting. Nah, ini buat para pemain ini, Coach, mungkin ada masukan buat para pemain-pemain mungkin di Balikpapan atau di sekitarnya yang nonton ini, Coach. Dari timnas sendiri, Coach, kan Coach pasti menerapkan kedisiplinan yang tinggi lah karena levelnya timnas kan, Coach. Mungkin bisa dijelaskan apa aja, jadi anak-anak kan bisa tahu gimana cara menjaga stamina. Ya alhamdulillah ini karena ini kan usia 16, ini kan dasar banget nih Panji, benar kata Panji. Ya saya pengen mengedukasi mereka, tim pelatih ya bukan saya aja. Kita semua bahu-membahu, Panji udah pernah gabung sama kita juga, Coach Firman, Coach Indri, Coach Markus, Coach Gilang, lalu official yang lain. Kita pokoknya memberi contoh lah buat mereka, mengedukasi mereka, adik-adik timnas U16 ini, dan kita membuat aturan yang jelas gitu. Aturannya jelas, tidak sholat bareng jamaah 100.000. Siap. Terlambat masbuk. Tidak seragam saat makan, tidak seragam saat meeting, 50.000. Kemudian HP, no HP di ruang makan, no HP di ruang ganti. Kalau ada yang ketahuan bawa, 50.000. Penggunaan HP sehari hanya 4 jam. Pagi setelah latihan 1 jam, ya. Sore 1 jam, malam 2 jam. Sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9. Udah. Setelah itu HP kumpulin, nggak ada lagi pegang HP. Gitu. Dan alhamdulillah ya, mohon maaf ini ya, semoga aja istiqomah. Kita sholat selalu bareng-bareng terus. Dan hari Minggu yang non Muslim kita siapkan kendaraan untuk berangkat ke gereja, ke pura, kadek sama made, Panji. Alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan. Lalu nggak boleh merokok. Merokok 1 juta coret. No. Ya, coret dari timnas. Narkoba 1 juta denda, coret dari timnas, nggak akan dipanggil lagi. Merokok. Kemudian tidak boleh mencemarkan nama baik pelatih dan federasi. Jadi ini mungkin masukan juga buat pemain-pemain ini. Mungkin kadang pelatihnya kok nggak cocok sama saya. Ya jangan ngomong keluar, jangan ngomong ke wartawan, jangan ngomong ke teman atau apa. Ngomong aja ke pelatihnya, Coach saya kurang ini, Coach saya beri masukan ini, nggak masalah kita komunikasi. Itu jangan cerita ke wartawan atau apa. Mungkin itu sih Panji. Kemudian yang paling terpenting ya itu kita harus disiplin. Makan sembarangan, ketahuan makan bakso, makan gorengan, makan mie ayam atau apa, 100.000. Ya, makan pempek, makan bakwan atau apa, 100.000 nggak ada. Donat atau apa, 100.000. Makanan sudah disiapkan oleh tim dokter, ya harus makan itu. Siap. Nah, Coach, kan ini kan Coach kan lama di Pulau Jawa, lama juga di Kalimantan. Ini ada pertanyaan dari teman. Perbedaan paling mendasar dari para pemain itu apa, Coach? Antara pemain di Kalimantan sama di Pulau Jawa gitu. Apakah dari jam terbangnya? Ya, itu Panji. Dari jam terbang, karena bedanya ya kompetisi itu. Karena di daerah Jawa, kompetisi itu banyak gitu, di semua level itu ada gitu. Dan bahkan kayak di Jawa Timur itu kan banyak banget kompetisinya. Jadi mereka terbina, terbentuk dalam kompetisi. Pengalaman mereka, jam terbang mereka juga beda. Itu yang pembeda dari anak-anak dari Balikpapan, Kaltim umumnya, dan dari Jawa gitu. Jadi
Saya berharap ya perbanyaklah kompetisi. Tapi kompetisi juga jangan sembarangan kompetisi yang tujuannya hanya menang-menangan aja, bukan. Tapi tujuannya boleh kita menang, kita mau juara, boleh. Tapi ini usia muda ini bukan itu tujuan utama. Paling penting pembinaan mereka benar, kompetisinya juga bagus, bersih, ya kan, tidak ada pengaturan skor atau tidak ada setting-settingan. Jadi benar-benar mereka terbentuk gitu. Tapi kalau udah hanya mau menang aja, tambah lagi orang tua yang nggak mengerti, ya kan, maka oleh sebab itu Panji harus memberikan edukasi juga buat orang tua. Gitu. Siap. Berikan aja law of the game-nya sepak bola biar mengerti juga mereka. Itu nanti wah itu offset padahal sebenarnya nggak offset, ya kan? Apa itu orang tua kadang-kadang itu harus diberi pengertian juga, Panji. Oh, oke. Itu sih. Kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, Kut, dia liganya itu bagaimana, Kut? Apakah juga setiap hari Minggu atau seminggu 2 kali atau bagaimana, Kut? Ya, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, Panji. Ya, tergantung dari ininya ya. Apa kayak Liga Top Score itu kan memang seminggu sekali. Gitu. Iya. Nah, tapi dia waktunya panjang. Bisa 4 bulan, bisa 6 bulan gitu. Itu panjang. Jadi pelatih juga bisa mengatur periodisasinya, bisa mengatur pemain-pemainnya. Jadi semua pemain bisa berkesempatan main. Gitu. Dan yang paling terpenting, saya ingatkan sekali lagi, jangan berpikir hanya ingin juara, tapi mengalahkan cara curi umur atau apa. Itu banyak. Siap. Mungkin terakhir nih, Kut, pesannya buat para pembina di Balikpapan, para pelatih dan juga para pemain, Kut. Buat pembina ya kita berharap banyaklah orang-orang gila ya di Balikpapan, maksudnya gila ngurusin bola gitu, karena sepak bola ini ya bukan hanya untuk mencari keuntungan aja, tapi memang benar-benar apa ya harus berkorban juga, terutama masalah dana, ya kan, karena kalau nggak ada dana, nggak ada lapangan yang bagus ya akan sulit juga gitu. Sebab itu ya semoga aja banyak orang-orang yang peduli lah di Balikpapan khususnya dan umumnya di Kalimantan Timur. Karena tadi saya bilang masalah teknik sebenarnya nggak kalah kita sama pemain-pemain dari luar gitu. Betul. Dari Jawa atau dari Jawa Timur, Jawa Barat, kita nggak kalah. Gitu, teknik kita gitu. Cuma mereka nggak ada wadah untuk berkompetisi. Dan untuk pelatih, saya berharap ya mengimbau ya terus belajar lah dengan siapa saja dan jangan pernah cepat puas atau mereka sudah pernah juara, waduh udah saya paling hebat nggak. Gitu. Kita harus belajar terus, kita harus mengupgrade ilmu kita terus. Kalau memang ada kesempatan, ada rezeki, dana cukup, ikut lisensi, ya bisa ikut D dulu, kemudian C, kemudian B AFC, AFC. Gitu. Yang paling penting sebenarnya yang punya C dulu lah. Itu habis itu punya B. Jadi kita juga terus mengupgrade ilmu kita karena pelatihan kepelatihan selalu berkembang gitu, selalu berbeda gitu. Kemudian untuk pemain ya jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis ya kan. Ya saya mungkin bisa memberikan apa ya pengalaman saya juga anak-anak dari Sepinggan, anak kampung juga dulu, tapi saya punya mimpi setinggi langit gitu. Saya ya jadi punya cita-cita aja setinggi langit dan jangan pernah putus asa, terus disiplin, terutama disiplin waktu, disiplin makan, disiplin istirahat. Kemudian yang kedua ya keras, latihan, berikan 100% dengan pelatih siapapun, dengan head coach, asisten atau siapapun pelatihnya, mau itu mantan pemain top, mantan pemain Tarkam, mantan pemain Liga Kampung, siapapun pelatihnya harus respect, berikan 100% gitu. Yang kedua, ibadahnya harus dijaga, itu aja. Dan terakhir Panji, muliakan orang tua. Oke, siap, Kut. Oke, Panji, sukses selalu Panji ya. Ya, mungkin sampai di sini aja, Kut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Panji. Sama-sama. Oke, Kut. Assalamualaikum. Sukses selalu. Salam buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nasi goreng.
Mungkin sampai di sini aja dulu. Hari ini kita selesai. Ya, nanti nextnya kita lihat lagi sama siapa kita akan live. Tunggu aja terus. Jangan lupa di follow Instagramnya Liga Remaja Balikpapan. Oke, see you.